Beberapa tahun terakhir, fenomena brain drain semakin terasa nyata. Data dari OECD 2024 dan World Bank Migration Report menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pelajar dan profesional muda Indonesia yang memilih pindah ke luar negeri untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Menurut laporan BPS dan Kemenristek-Dikti, lebih dari 600.000 WNI berpendidikan tinggi saat ini bekerja di luar negeri, dan sebagian besar dari mereka enggan kembali. Mereka bukan kabur karena benci tanah air, tetapi karena mereka lelah berjuang di sistem yang tidak berpihak pada kemampuan. Bagi banyak dari mereka, keluar negeri bukan pelarian, melainkan bentuk perlawanan terhadap stagnasi yang tak kunjung berubah. Sistem kerja yang tidak adil dan minim apresiasi, salah satu alasan terbesar adalah ketidakadilan dalam dunia kerja. Menurut riset JobStreet Asia Outlook Report 2024, pekerja muda Indonesia merasa apresiasi terhadap kinerja mereka masih rendah. Banyak yang melihat bahwa promosi jabatan lebih dipengaruhi koneksi daripada kompetensi. Di luar negeri, mereka menemukan budaya profesional yang menghargai waktu, kemampuan, dan hasil kerja. Di sini, mereka seringkali dihadapkan pada lingkungan kerja yang penuh drama, hierarki, dan senioritas yang menekan. Bukan hanya gaji, tetapi juga penghargaan terhadap integritas yang sering hilang. Pendidikan mahal tapi tidak selalu bernilai. Sistem pendidikan kita seringkali tidak menghasilkan kompetensi dunia nyata. Menurut World Economic Forum 2024, Education to Employment Gap di Indonesia masih salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Banyak lulusan yang tidak siap kerja karena kurikulum tidak sinkron dengan kebutuhan industri. Ironisnya, biaya pendidikan tinggi semakin mahal, sementara kualitasnya belum beranjak jauh. Anak muda melihat bahwa di luar negeri, setiap ilmu yang dipelajari punya arah dan nilai ekonomi yang jelas. Bagi mereka, kuliah di luar negeri bukan sekadar gengsi, tapi investasi pada masa depan yang lebih pasti. Gaji tidak sebanding dengan biaya hidup, faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Data dari Numbeo Cost of Living Index 2025 menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata pekerja Indonesia masih jauh tertinggal dari kenaikan biaya hidup, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Bahkan, Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 40% pekerja lulusan sarjana di Indonesia masih menerima gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan gaji minimum di Singapura atau Jepang, yang bisa mencapai 10-15 kali lipat. Tidak heran, mereka yang punya kemampuan bahasa dan keahlian akhirnya memilih pergi, mencari tempat yang menghargai setiap jam kerja mereka, putus asa terhadap sistem dan budaya yang tertinggal. Lebih dalam lagi, banyak yang pergi karena lelah terhadap budaya sosial yang stagnan. Korupsi, birokrasi yang berbelit, dan mentalitas asal bapak senang membuat mereka sulit berkembang. Menurut Transparency International 2024, Indonesia masih berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Mereka merasa terjebak dalam sistem yang tak menghargai inovasi, tetapi menghormati kekuasaan. Di luar negeri, mereka menemukan keadilan dan kebebasan berpendapat yang tidak selalu mereka rasakan di sini. Mereka mencari ruang untuk tumbuh, bukan sekadar bertahan. Solusi: bagaimana membalik arah kabur menjadi kembali? Namun tidak semua hilang harapan. Beberapa negara yang dulu mengalami brain drain, seperti Korea Selatan dan India, kini berhasil membalik keadaan dengan menciptakan ekosistem kerja dan riset yang kompetitif. Indonesia bisa belajar dari mereka. Kuncinya bukan memaksa anak muda bertahan, tetapi menciptakan alasan yang cukup kuat untuk mereka mau kembali. Mulai dari membangun sistem kerja berbasis merit, pendidikan adaptif, hingga kesejahteraan yang manusiawi. Kita perlu pemimpin dan masyarakat yang sama-sama berani berubah. Karena jika generasi terbaik terus pergi, siapa yang akan membangun negeri ini? Dan jika negeri ini tidak berubah, mereka tak akan punya alasan untuk pulang. Pergi bukan berarti mengkhianati negeri. Kadang, pergi adalah cara untuk mencari arti, sebelum akhirnya kembali dengan sesuatu yang lebih berharga. Tapi satu hal yang pasti, negeri ini hanya akan tumbuh jika kita berhenti menutup telinga terhadap alasan kenapa mereka pergi. Leave something good wherever you go.